Sadio Mane membuat kejutan besar setelah memutuskan hengkang dari klub yang membesarkan namanya Liverpool dan bergabung dengan raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Keputusan itu diambil Sadio Mane di musim 2021-2022 setelah The Reds kalah di final Liga Champions atas Real Madrid. Dengan kontrak hanya menyisakan 1 tahun di Anfield, Mane ditebus Bayern dengan harga 27,4 juta pound sterling dengan klausul bonus yang bisa mencapai 7,7 juta pounds. Kehadiran Mane yang dikenal dengan reputasi dermawan dan ramah terhadap fans diharapkan bisa ikut mengangkat pamor Bundesliga di kancah global pasca kepergian dari Robert Lewandowski ke Barcelona. Hal itu juga diamini oleh Presiden Bayern Munchen Herbert Hainer. Bersama Bayern Munchen, Mane mendapatkan gaji 15 juta euro per musim yang membuatnya menjadi salah satu pemain bergaji termahal di Allianz Arena. Memilih untuk menggunakan nomor 17 Bayern Munchen, Mane memulai kiprahnya di sepak bola Jerman dengan sangat bagus. Sadio Mane langsung menjadi pilihan utama Julian Nagelsmann di lini depan dan menjawab kepercayaan itu dengan gol demi gol. Pemain terbaik Afrika 2022 itu berhasil mencetak 5 gol dari 6 pertandingan kompetitif pertamanya untuk Bayern Munchen. Jumlah tersebut melampaui catatan Robert Lewandowski yang hanya mampu mencetak 1 gol dari 6 pertandingan pertamanya untuk Bayern Munchen. Tak hanya itu, Mane juga memiliki 5 gol yang dianulir, termasuk pengakuannya kepada wasit saat ia mencetak gol dengan tangan. Sayangnya, setelah membuat penampilan mengesankan di awal musim 2022-2023, Sadio Mane justru mengalami cedera yang memaksanya absen cukup lama. Mantan pemain Southampton itu mendapat cedera tendon saat memperkuat Bayern Munchen menghadapi Werder Bremen pada pekan ke-14 Bundesliga. Akibatnya, Mane pun harus dirawat dan melewatkan event besar Piala Dunia 2022 bersama dengan timnas Senegal. Sadio Mane baru pulih dan bisa tampil bersama Bayern Munchen pada akhir Februari. Sejak itu, di era Nagelsmann, Mane mulai kehilangan tempat di skuad utama Bayern Munchen. Ia hanya menjadi starter sebanyak 3 kali dan kesulitan dalam hal mencetak gol. Menurut media Jerman Bild, Mane sempat frustasi dan pernah beradu argumen di ruang ganti dengan Nagelsmann karena hanya diberikan kesempatan tampil 8 menit dalam laga 16 besar versus Paris Saint-Germain. Wajar saja jika Mane frustasi karena pemain yang membawa The Reds juara Liga Inggris dan Liga Champions itu merupakan anak kesayangan dari Jurgen Klopp di Liverpool. Saat masih di Inggris, ia selalu diprioritaskan untuk mengisi satu dari formasi Trisula Liverpool. Sementara itu, pelatih Julian Nagelsmann secara mengejutkan dipecat dari kursi kepelatihan Bayern Munchen karena dianggap gagal mengangkat performa tim dan digantikan oleh mantan pelatih Chelsea Thomas Tuchel. Sayangnya, di awal era kepelatihan Thomas Tuchel, Mane hanya sekali diberikan kesempatan sebagai starter dari 4 pertandingan Bayern Munchen. Satu-satunya laga itu ketika Bayern Munchen menang atas Freiburg 1-0. Sisanya, ia selalu masuk sebagai pemain cadangan dengan total penampilan selama 53 menit. Rasa frustasi Mane memuncak saat sang pemain terlibat pertikaian yang berujung pemukulan dengan rekan satu timnya Leroy Sané di leg pertama babak perempat final Liga Champions. Dalam situasi tertinggal 3-0 atas Manchester City, Mane dan Sané sempat bersih tegang di atas lapangan Stadion Etihad pada April 2023 lalu. Hal itu disinyalir terjadi karena umpan yang diberikan Sané tidak sampai ke arah Mane. Tensi panas di antara kedua pemain pun terus berlanjut hingga laga usai. Mane yang baru masuk di babak kedua kembali beradu argumen dengan Sané dan tiba-tiba memukul wajah rekan satu timnya itu. Dilansir dari Metro, Mane dilaporkan tidak senang dengan cara bicara Sané kepada dirinya. Namun, tidak diketahui secara pasti apa yang dikatakan Sané sehingga bisa menyulut amarah mantan pemain Liverpool tersebut. Alhasil, Mane harus mendapatkan skorsing dari pihak klub hingga membuatnya absen dalam pertandingan berikutnya. Mane bahkan harus diwajibkan membayar denda. Setelah kembali dari skorsing, Mane akhirnya berbicara tentang pertengkarannya dengan Sané saat itu. Ia mengakui bahwa dirinya harus bisa menangani situasi dengan lebih baik. Sesuatu seperti itu bisa terjadi. Itu terjadi. Kami mampu memecahkan masalah kecil ini. Kadang-kadang baik untuk memecahkan masalah, tapi mungkin tidak dengan cara ini. Sekarang kami sama-sama melupakannya. Di musim debutnya bersama dengan Bayern Munchen, Mane total memainkan 38 pertandingan di semua ajang. Ia hanya mampu mencetak 12 gol dan 5 assist di musim 2022-2023. Sayangnya, dengan cedera dan juga insiden pertikaian, membuat Mane gagal menampilkan performa terbaiknya. Lebih buruk lagi, pemain berusia 31 tahun itu terpilih sebagai pemain terburuk di Liga Jerman musim ini. Sebagai informasi,
Setiap tahunnya media asal Jerman Kicker mengadakan jajak pendapat dengan melibatkan pemain Liga Jerman. Dari 252 pemain yang sudah bermain, banyak yang menyebut jika Mane merupakan pemain terburuk Liga Jerman musim 2022-2023. Bahkan, pemain asal Senegal tersebut dipilih oleh 41,7% sebagai pemain terburuk. Angka tersebut melebihi angka 26,9% yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sementara sosok yang dipilih sebagai pemain terburuk kedua adalah Joshua Kimmich. Namun, ia hanya dipilih oleh 7,5% saja. Menariknya, bukan hanya Mane dan Kimmich, pemain Bayern Munchen yang dipilih sebagai pemain terburuk. Ada juga nama Leroy Sané dan Leon Goretzka dengan persentase 3,6 serta 3,2%. Sempat dikaitkan dengan salah satu klub Arab Saudi, namun Sadio Mane dengan tegas mengatakan jika ia ingin bertahan bersama dengan Bayern Munchen dengan kontrak yang masih menyisakan 2 musim lagi. Setelah menjalani musim yang rumit, Mane juga berjanji akan tampil lebih prima dan kembali bangkit di musim depan bersama dengan Bayern Munchen. Saya sedang liburan bersama dengan keluarga. Kemarin musim yang rumit itu terjadi. Itu bukan kejutan. Saya menduga semua akan agak rumit. Ini wajar. Saya suka tantangan dan Bayern Munchen adalah tantangan besar. Sekarang terserah saya untuk melakukan segalanya untuk memenuhi tantangan ini. Semoga Tuhan mengizinkan. Kalau semuanya berjalan dengan baik, saya akan kembali ke Bayern Munchen.